Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 yang beranggota Widya Stuti dengan NIM 208202044 dan Zidni Ilman dengan NIM 208202052. Kami akan mempresentasikan pengertian hukum waris. Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata waris atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab, akan tapi dalam praktek lebih lazim disebut pusaka. Sedangkan ahli waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka. Dalam literatur hukum Arab akan ditemukan penggunaan kata mawaris, bentuk kata jamak dari mirats. Sedangkan makna al-mirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Kemudian asas-asas hukum kewarisan Islam. A. Asas ijbari. Secara etimologi, ijbari mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain, adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Asas ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan segi kepada siapa harta itu akan beralih. Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya. Kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris. Kemudian B. Asas bilateral. Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, kemudian ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku untuk kerabat garis ke samping, yaitu melalui ayah dan ibu. Kemudian asas individual. Pengertian asas individual ini setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian, bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu. D. Asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban
dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, kemudian 12, dan ayat 179. Ada juga kewarisan akibat. Kematian hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta waris hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup, maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan jalan pewarisan. Pengertian rad menurut fikih, kata rad berarti i'dah yang bermakna mengembalikan, sebagaimana kalimat radda alai haqqah yang berarti adahu alai, yang artinya dia mengembalikan hak kepadanya. Kata rad juga berarti sarf, yaitu memulangkan kembali, sebagaimana kalimat radda anhu kaida aduwih bermakna memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya. Dalam literatur lain disebutkan bahwa rad berarti al-irja, yang bermakna pengembalian. Rad dalam bahasa Arab secara umum berarti kembali atau kembalikan, atau juga bermakna berpaling atau palingkan dan menghalau. Rad merupakan salah satu kasus yang terdapat khilafiyah. Di dalamnya ada juga yang menyebut bahwa rad adalah salah satu masalah ijtihadiyah dalam studi faraid. Kemudian rukun rad terjadi apabila terpenuhinya 3 rukun yang menjadi penyebab terjadinya masalah waris tersebut. Di antaranya adanya dawil furud atau adanya sisa bagian harta peninggalan, dan juga tidak adanya asabah. Perbedaan pendapat terkait rad. Pendapat yang menyetujui adanya rad, mayoritas sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa sisa setelah pembagian dawil furud, jika tidak ada asabah, dialihkan kembali kepada dawil furud sesuai bagian yang telah ditetapkan bagi mereka. Ini adalah pendapat yang dianut oleh ulama Irak dari penduduk Kufah dan Basrah. Mereka semua sepakat bahwa rad diperuntukkan bagi mereka menurut kadar bagiannya masing-masing. Barang siapa yang mendapatkan jatah bagian warisannya 1/2, maka ia pun mengambil 1/2 dari harta yang tersisa itu. Demikianlah seterusnya, bagian per bagian menurut bagian mereka masing-masing berdasarkan nas. Mereka yang berpendapat demikian adalah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, juga Abdullah ibn Mas'ud, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambali, dan kalangan mutakhirin dari golongan Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, serta Zaidiyah. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan dawil furud yang berhak menerima sisa harta tersebut. Kemudian terakhir B, pendapat yang mengingkari adanya rad. Sebagian dari fuqaha berpendapat bahwa tidak ada rad dalam mewarisi, dan harta yang tersisa setelah bagian dawil furud dibagikan tidak bisa dikembalikan kepada mereka, tetapi harus diserahkan ke
Baitul Mal khas perbendaharaan negara. Pendapat ini dikemukakan oleh Said bin Sabit yang berorientasi dari suatu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Para imam-imam fuqaha seperti Urwah, Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ibnu Hazm Al-Zahiri pada dasarnya sependirian dengan Zaid bin Sabit. Mereka yang mengkiri adanya mengemukakan alasan bahwa Allah SWT telah menjelaskan setiap bagian dowil furud dalam masalah warisan. Zaid bin Sabit berkata, tidak bisa dikembalikan kepada siapapun di antara ahli waris, sebab nyarat adalah melebihkan dari ketentuan nas. Kadar bagiannya telah ditetapkan Allah untuk anak perempuan itu separuh. Maka pemberian lebih separuh kepadanya bertentangan dengan nas. Dalil yang dijadikan dagangan mereka adalah surah An-Nisa ayat 13-14. Dan didukung oleh hadis riwayat An-Nasai tentang setiap ahli waris tidak boleh memiliki hak atau memperoleh setiap ahli waris tidak boleh memiliki hak atau memperoleh bagian melebihi dari apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Terima kasih. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.